Masa Prabu. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Hari, tergantung Pak Hari nontonnya kapan. Saya Asisten Alfredo Puindra dari kelas 11-8 nomor persen 4. Dan pada hari ini saya akan mewawancari orang tua saya, ayah saya di sebelah saya ini, mengenai tugas materi wawancara orang tua untuk materi ketenaga kerjaan. Gitu. Jadi nanti ada 10 pertanyaan ya yang harus ayah jawab. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan pertama, ayah boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih, selamat malam. Nama saya Gregorius Dodi Widanoko. Terima kasih. Oke, langsung tanpa berlama-lama lagi masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, mengapa ayah bekerja? Saya bekerja memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua dan juga seorang suami. Saya bekerja untuk menghasilkan uang sebagai keinginan saya untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak dan istri saya. Oke, siap. Pertanyaan kedua itu apa yang ayah kerjakan? Saya bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta bernama National Energy Solution yang berkantor di Jakarta, tepatnya di Selipi, Jakarta Barat. Oke. Itu perusahaannya bergerak di bidang apa dan ayah mengemban jabatan sebagai apa? Saya bekerja di kantor yang bergerak di sektor energi, terutama di gas, di LNG, dan juga beberapa sektor energi yang lain, terutama semacam EPC, ada juga supply, tapi semuanya masih di sektor energi. Dan saya di fungsi business development sebagai seorang senior manager di situ. Oke, mantap. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Apakah pekerjaan ayah sesuai dengan cita-cita kecil? Mengapa? Tidak, cita-cita saya kecil itu menjadi insinyur. Tapi perjalanannya akhirnya saya bersekolah di sosial, kemudian saya kuliah di manajemen pemasaran. Di beberapa kesempatan saya menimba ilmu melalui short course dan sebagainya, semacam pelatihan juga lebih banyak di bidang bisnis. Jadi secara cita-cita tidak sesuai. Tapi seneng nggak ya? Ya, saya sangat menikmati dunia ini karena memang ini di dunia business development, berkaitan dengan sales, berkaitan dengan marketing, dunia yang sangat dinamis yang membuat saya mendapat banyak tantangan dan juga target yang menjadikan gairah untuk bekerja lah, seperti itu. Oke. Terus pertanyaan nomor 4, pekerjaan yang digeluti sesuai dengan ijazah atau pendidikan waktu sekolah nggak? Ya, pasti ada hubungannya karena saya dari manajemen pemasaran, sekarang saya bergerak di business development, di bisnisnya. Sebelum ini pun saya juga punya beberapa pengalaman di perusahaan sebelum ini juga di bidang yang sama, di business development, sales, juga di marketing, biarpun industrinya berbeda, tapi intinya saya sangat-sangat berhubungan jurusan yang saya ambil dengan apa yang saya kerjakan saat ini. Dulu ya lulusan apa jurusan apa? Jurusan ekonomi manajemen pemasaran. Oke. Sekolah lagi lah kayak short course, ada di sekolah lagi waktu di perusahaan lain juga. Sebelum ini perusahaan lain sebelum ini itu juga lebih banyak di pembelajaran tentang bisnis, tentang penjualan, tentang marketing, tentang sales, dan masih semacam itu. Sebelum dinas di mana aja? Saya kebetulan sudah 12 tahun 12 sampai 13 tahun ini ada di lingkaran dunia energi. Sebelumnya saya hampir 15 tahun itu ada di media. Saya
pernah bekerja di Kompas Gramedia maupun juga di MNC hampir 15 tahun di dua perusahaan itu, dan di beberapa kesempatan yang lain saya juga pernah di Consumer Good, pernah di agrobisnis, dan satu lagi Consumer Good, agrobisnis di cutting flower, bunga potong. Jadi tapi itu industrinya berbeda, tapi dunianya sama, masih berkaitan dengan sales, marketing, dan juga business development. Oke. Masuk ke pertanyaan kelima. Ayah selama kerja mengalami tekanan nggak? Kalau iya kenapa? Terus bagaimana cara ayah mengatasi tekanan tersebut? Dunia kerja selalu ada tekanan. Dunia sales, marketing maupun bisnis jelas sangat berkaitan dengan tekanan, karena itu adalah tulang punggung perusahaan yang harus mencari duit untuk perusahaan bisa berputar. Tekanannya jelas di target, gitu loh. Ya itu bagian dari dinamikanya pekerjaan di bidang marketing dan sales dan juga business development. Jelas ada. Dan gimana ngatasinya, ya bagaimana kita bisa bekerja dengan pintar, dengan smart untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita ciptakan perusahaan. Itu otomatis tekanannya akan berkurang gitu. Ada tips and trick nggak kayak etos kerja harus kayak gimana, terus harus disiplin atau gimana? Kalau di dunia sales and marketing, yang pertama adalah jelas, kalau soal teori ya kayak product knowledge, tahu your enemy, pesaing, kompetitor lah, tahu keunggulan perusahaan atau produk kita. Yang jelas kalau sales and marketing dan business development adalah banyak bergaul dan banyak punya teman dan banyak berrelasi. Nah itulah kuncinya. Berdisiplin tetap nomor satu. Wah itu mah berlaku di semua industri, di semua sektor, di semua jenis pekerjaan lah. Oke, siap. Selanjutnya, terus dalam bekerja, selama ya bekerja kurang lebih 30 tahunan ya? Hampir 27 tahun. Itu ayah kan dapat gaji atau upah. Nah, pemberian upah gajinya itu harian kah, mingguan kah, bulanan kah, atau borongan? Untuk saat ini dulu deh. Untuk saat ini dan juga beberapa pengalaman yang sudah terjadi dari awal karir sampai hari ini, semua gajinya adalah bulanan. Ya. Ya sudah menjawab. Terus kemudian lanjut ke pertanyaan ketujuh. Ini boleh ceritain lagi nih, sekali lagi diulang. Ayah tuh pernah berpindah tempat kerja, terus mengapa pada saat itu ayah memutuskan pindah dari tempat satu ke tempat lainnya? Dirangkum aja. Yang jelas kalau dari awal karir jelas mencari pengalaman pekerjaan lah, nyari pengalaman kerja. Yang berikutnya jelas ke meniti karir lah tujuannya. Intinya meningkatkan karir, meningkatkan pengalaman. Lompat ke sini lagi ya, mencoba peruntungan di tempat lain, mencoba belajar sesuatu yang baru, belajar mengembangkan diri lagi, dan jelas menaikkan tingkat hidup lah. Tujuannya selalu itulah. Gitu. Oke, berarti tadi dari pekerjaan pertama kali apa ya? Jadi sales. Jadi sales motoris yang keliling, ada di anak perusahaannya Gramedia Group juga, keliling menjajakan semacam multimedia proyektor. Kalau orang sekarang banyak menyebut Infocus ya, yang buat presentasi dan sebagainya. Itu tahun-tahun awal setelah lulus jadi sales itu, keliling Jakarta untuk menawarkan produk itu. Umur berapa itu ya? 25. Terus lanjut ke? Setelah itu sempat di agrobisnis di bunga potong. Setelah bunga potong Saya mulai masuk ke perusahaan gede, keterima di Kompas Gramedia sampai 10 tahun di situ. Kemudian loncat ke MNC sampai 5 tahun di situ. Jadi pengalaman saya sampai 15 tahun ada di media, selalu media cetak di 2 perusahaan besar. Kemudian memang berjalannya Tuhan buat saya. Setelah itu saya kecemplung di dunia energi, sesuatu yang baru, yang bagikan bumi langit, bagikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan, dan ternyata memang eksis sampai tahun ke
hampir 12-13 tahun ini saya ada di dunia energi di dua perusahaan yang berbeda. Oke, mantap. Siap, berarti kita lanjut langsung aja ke pertanyaan ke-8. Oke. Apakah gaji atau upah yang Ayah dapatkan itu sesuai dengan pekerjaan yang Ayah lakukan? Kalau menurut Ayah sendiri? Sebenarnya kayak gitu selalu relatif ya sudut pandangnya, karena pertanyaan itu susah untuk dijawab. Kadang orang punya gaji gede merasa tidak cukup, tapi ada orang yang punya gaji tidak terlalu gede tapi dia bersyukur dan mencukupi. Tapi buat Ayah, ya apa yang kita terima kita syukuri, kita bersyukur bahwa kita bisa hidup dengan layak. Saya bisa memberikan kehidupan yang layak, saya bisa menyekolahkan anak-anak saya dengan layak. Berarti maksudnya jabatan Ayah sekarang ini kayak Ayah nggak ngerasa wah kurang nih gitu? Enggak. Pas ya? Berarti Cukup lah. cukup ya? Berarti pertanyaan nomor 9 menjawab ya? Berarti apakah gaji atau upah yang diterima Ayah dapat mencukupi keluarga? Bisa Bisa. cukup. Dan cukup, oke. Langsung ke, ini tinggal 2 pertanyaan terakhir nih kebetulan. Pertanyaan nomor 10, ini nilai-nilai apa yang Ayah dapatkan dalam bekerja? Banyak lah. Salah satu tadi yang kita bahas di depan adalah kedisiplinan gitu loh. Itu kemudian rasa syukur. Karena bekerja dimanapun kalau kita syukuri, kita menikmati, itu memberi kedamaian. Jadi enjoy, bekerja lebih enak. Apalagi nilai pertemanan. Pertemanan itu sangat berguna di dunia kerja. Dengan pertemanan yang banyak, pertemanan yang baik, pertemanan yang positif, itu memberikan dampak yang luar biasa di pekerjaan kita. Saling support, bisa jadi relasi bisnis yang bagus, bisa saling berbagi dan sharing knowledge dengan pengalaman hidup dan sebagainya yang memperkaya kita terhadap ilmu-ilmu yang kita nggak bisa dapatkan di bangku kuliah, dapatkan di universitas kehidupan, salah satunya memang dari dunia kerja. Kemudian dunia kerja itu juga keluarga kedua kita, karena satu hari dalam kehidupan kita tuh terbagi cuma dua, di keluarga di rumah, keluarga di kantor. Ya itu salah satu nilai-nilai yang bisa kita pelajari di luar, bahwa kekompakan, team building yang baik, rasa jiwa pantang menyerah, semangat bertempur terhadap perjuangan memajukan perusahaan, ya itulah nilai-nilai yang kita dapat di dunia kerja gitu. Tapi kalau Ayah boleh nih sharing nih, satu motivasi yang menurut Ayah bisa membentuk seorang Dodi Widiatmoko pada hari ini dari muda sama bekerja, ada nggak kira-kira? Itu sih jelas ajarannya almarhum ibu saya, almarhum Eyang, bahwa hidup itu harus mengalir dengan benar. Salah satunya meseninya jangan ojo tahu mateni rezeki wong, jangan pernah mati rezeki orang, jangan pernah nginjek orang, jangan pernah mematikan karir orang, ojo nyolong, jangan mencuri, sak madio, para aneh-aneh, kayak gitulah filosofi yang diajarkan yang dibawa sampai sekarang, biarpun yang udah nggak ada gitu loh. Termasuk hal yang paling sepele memanggil orang yang lebih tua tanpa embel-embel itu nggak boleh. Misalnya pun seorang itu OB seluruh kantor yang lebih tua, nggak boleh panggil nama, panggil pakai itu nilai-nilai itu terus saya bawa, termasuk 3 magic word-nya Ayah yang selalu saya bawa. Nyuwun tulung, matur nuwun. Ada 3, saya lupa, tapi yang 2 itu wajib, ya kan? Nyuwun tulung sama matur nuwun gitu loh, ya kan? Itu wajib dan itu berlaku universal. Itu jadi bahasa universal yang berlaku di mana-mana. Siapapun kamu, apapun jabatan kamu di perusahaan segede apapun, dalam konteks dunia kerja, nyuwun tulung matur nuwun dan dilakukan dengan yang benar, itu akan sangat bermakna. Oke. Itu. Siap. Yang terakhir, selama Ayah meniti karir 27 tahun tuh, Ayah pernah ngalamin nganggur nggak? Kalau iya, kenapa? Nggak lama. Nganggur itu dalam arti nganggur sebenarnya enggak, tapi nganggur bertransisi
resign dari perusahaan lama sampai ke perusahaan baru ada jeda itu loh sebulan sampai nunggu itu iya, tapi nganggur karena sesuatu dan puji Tuhan tidak pernah kena pemutusan hubungan kerja yang ekstrim, ataupun habis itu misalnya memang ada sesuatu seperti itu biasanya juga nggak lama, langsung aja dapat kerjaan baru gitu. Iya ya, itu tadi disebut salah satu kunci dunia kerja adalah relation networking yang baik. Itu yang membantu kita bisa eksis di dunia kerja. Kadang membantu saat kita lagi down, atau itu sangat membantu saat kita nanti membutuhkan kapal baru untuk berlabuh, skoci yang lain. Ya itulah pertemanan dan persahabatan di dunia kerja yang benar. Paling lama nganggur berapa lama ya? Sebulan. Tapi rasanya nggak enak ya? Enggak, kan itu juga transisi, ya santai aja gitu. Toh juga punya tabungan yang cukup misalnya untuk hidup berapa bulan sebenarnya kemudian, tapi ternyata Tuhan mengizinkan aja kerja lebih cepat lagi, ya oke. Begitu wawancara saya bersama saya Begrus Widiwit Moko. 11 pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Makasih ya udah menjawab. Terima kasih, sama-sama. Makasih Pak Hari. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam.